jumpa lagi di channel Lastri Sirait ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan untuk subscribe-nya, ditonton, di komen, dan di share. Hari ini kita akan bicara tentang HIV bagi orang awam ya. Karena banyak orang awam, baik para medis nggak ngerti tuh tentang HIV bagaimana, mereka takut tertular ya kan, nggak tahu penularannya, obatnya apa, sembuh apa enggak. Nah, kita akan kupas habis bersama pakarnya Suster HIV ya. Lu juga suster HIV? Dia paling kompeten di bidangnya. Dia juga kompeten. Untuk di RSM Kencana, ini adalah konselornya kita. Lu juga konselor? Ya, kan Terima ceritanya. kasih. Terima kasih. Terima Kita kasih. emang saling memuji berdua. Iya, begitu. Kita so sweet banget. Jadi kita berdua akan menambah pengetahuannya buat setiap penonton ya, supaya penonton kita bertambah tentang HIV. Jadi kita nggak takut kalau punya teman HIV musuhin nggak, diskriminasi nggak, gitu ya. Oke, kita akan jelaskan sedikit saja HIV itu apa. Dijelaskan oleh Suster Tami. Silakan. HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi kalau ibaratnya kayak influenza, lo masuk virus terus jadi flu. Nah, kalau si HIV itu dari dia masuk ke tubuh lo, dia akan ngegerogotin si sel, kita bilangnya sel kekebalan tubuh ya kalau awamnya. Nah, dia akan makanin sistem kekebalan tubuh lo, jadi lo gampang sakit. Misalnya banyak bakteri di udara, virus di udara, lo gampang banget keserang tuh sakit karena imunitas lo turun. Jadi intinya begitu, bahasa awamnya. Bahasa awamnya begitu ya. Udah dimengerti kan? Ngerti dong, apalagi kalau lo cakep kayak gue. Nah, sering banget tuh kalau pasien datang nih ya, Suster, dia bilang gini, dia merasa depresi ya kan, terus diketahui HIV. Tapi banyak juga sekarang orang kalau dibilang HIV tuh terbuka aja, mau cek apa? HIV gitu. Jadi kayak penyakit biasa sebenarnya gitu. Tapi ada beberapa orang yang merasa itu tuh membuat dia down gitu kan. Dan pertanyaan yang paling sering adalah, gue bisa sembuh nggak Suster gitu ya? Apa jawabannya? HIV sebenarnya penyakit yang mirip-mirip kayak sakit gula. Kalau lo sakit gula, lo nggak bisa sembuh tapi bisa terkontrol. Sama HIV juga gitu. Lo kena HIV, terus lo kontrol virusnya. Jadi kalau virusnya udah kekontrol, lo nggak akan bisa nularin lagi ke pasangan ya. Terus setiap gejala orang beda-beda kan? Apa yang paling sering tuh kalau datang gejalanya nih menunjukkan oh kayak HIV nih ciri-cirinya gitu, ada nggak sih? Sebenarnya sih kunci dari kita ngecekin HIV adalah anamnesa. Nah, biasanya agak susah tuh kalau pasien belum trust banget sama kita sebagai tim medis. Kecuali dia udah trust banget sama dokternya, dia mau open atau memang dia yang kepengen sendiri. Jadi pemeriksaan HIV itu bisa atas rekomendasi kita sebagai tim medis, dokter, perawat gitu. Biasanya dokter yang nawarin ke pasiennya, kayaknya aku mau ngecekin kamu deh gitu. Atau misalnya pasiennya sendiri yang datang, dia ke dokter terus dia pengen minta dicek gitu. Karena sekarang kan kita pengennya tuh promo apa-apa aja yang berisiko menularkan penyakit tertentu. Jadi teman-teman yang di rumah juga sadar, kayaknya kalau gue berhubungan seksual tanpa kondom itu resiko deh. Jadi lo tahu harus kemana, lo tahu harus cari dokter siapa, lo tahu harus cek apa gitu. Tadi pertanyaannya apa sih? Entah, udah lupa. Ya pokoknya gitulah ya. Nah terus tadi kita ngomong apa lagi sih, Say? Itu kan tadi kita ngomongin gejala. Oh iya, kan? iya, Gejala iya, terus setiap pasien kan beda-beda gejalanya. Seperti itu. Malam sama tanggal tua, utang belum terbayar. Usah dipublikasi lah ya hal itu. Curhat gitu loh ya. Terus ada namanya flu-like syndrome. Jadi sindrom seperti orang flu. Dan itu orang beda-beda, nggak semuanya juga timbul. Ada yang mungkin di gue timbul jadi demam, kayak orang flu, batuk pilek berulang. Ada yang di orang tertentu karena mungkin dia hidupnya sehat, nggak ngeluarin gejala sama sekali. Ada yang tahu-tahu keluarin gejalanya udah lama banget, akhirnya ngecek imunnya dia udah rendah banget gitu. Jadi masing-masing orang beda. Tapi kalau dari seumum-umumnya yang timbul adalah flu-like syndrome. Jadi biasanya demam, dia flu, terus ngerasa cepet capek, terus juga ada bercak-bercak perbedaan warna kulit gitu. Yang pentingnya adalah lo harus sadar sendiri lo beresiko atau enggak gitu. Jadi kita bisa datang ke dokter
spesialis ya kan kalau kita memang berisiko. Jangan sampai tunggu ya kan, tunggu ada gejala, tunggu ada berlanjut ke penyakit yang lain seperti itu. Nah terus ada nih di luar ya kalau bertanya ya Suster Tami ya, Suster Mican aja kayak lebih enak. Apa sih bedanya HIV itu sama AIDS gitu? Tapi banyak orang juga nggak bisa jelasin, baik tenaga medis atau siapapun itu kadang nggak bisa jelasin. Ya HIV ya AIDS gitu. Ada nggak perbedaannya menurut Suster Mican? Jadi AIDS itu adalah kondisi di mana udah banyak sakit yang masuk ke tubuh lu. Ibaratnya tuh virus masuk, terus lo nggak tahu status HIV lo apa, bertahan dia bereplikasi terus, makanin sel imunitas lu, alhasil banyak virus masuk, banyak kuman masuk, banyak penyakit yang timbul, itu adalah kondisi AIDS. Tapi kalau misalnya itu virus baru masuk ke kondisi ke tubuh lu, terus lo masih kelihatan sehat-sehat aja, ya itu HIV. Ada stagingnya sih sebenarnya. Kalau AIDS itu stagingnya udah lo HIV positif dengan tambahan penyakit-penyakit penyerta gitu. Tapi kalau lo HIV positif tanpa penyakit penyerta, kita nggak bisa bilang itu AIDS. Jadi sebenarnya kalau kita nih ketemu pasien atau kita kenalan sama teman kita ya kan, kira-kira kita tahu nih kayak mengarah sakit seperti ini nih, mengarah penyakit HIV ya, kita perlu pendekatan ya, pendekatan untuk bicara lebih dalam lagi karena penyebabnya ini kan sangat sensitif sekali ya. Kalau kita nggak gali dengan baik, kita nggak mengadakan rasa kepercayaan terhadap teman atau pasien kita, dia nggak akan buka kenapa dia seperti itu ya. Perlu juga kita ketahui nih apa sih penyebabnya, kok orang bisa kena HIV, karena ada banyak orang kita gali juga, enggak saya nggak tahu kenapa, saya nggak tahu penyebab HIV saya apa gitu. Bisa dijelaskan ya Sister Mican, penyebabnya HIV itu apa sih, kok orang bisa jadi sakit itu gitu. Jadi HIV itu penyakit yang ditularkan, jadi kita juga nggak bisa bilang kalau ini penyakit kutukan misalnya, penyakit kotor gitu sampai dibuang orang ya, dipisahin, nggak begitu, diskriminasi. Jadi ada jalan-jalan masuknya virus HIV ke kita. Jadi dengan lu misalnya pegangan tangan, dengan lu pelukan, even lu misalnya ciuman ya, tapi dengan notes masih ada beberapa penyakit yang menular melalui ciuman ya. Ini kan kita ngomonginnya konteksnya HIV ya, itu nggak menular dari situ say. Jadi jalur penularannya itu yang nomor 1 itu adalah dari hubungan seksual tanpa kondom, tanpa pengaman. Artinya dia heteroseksual cowok ke cewek atau homoseksual cowok dengan cowok. Kalau cewek dengan cewek enggak ya. Kalau cewek dengan cewek enggak ya say. Jadi heteroseksual atau homoseksual, jadi cowok sama cowok tanpa kondom. Kalaupun misalnya lo multiple partner tapi lo pakai kondom, itu juga resikonya kecil juga, karena ada barrier di situ. Jadi kalau nggak pakai barrier, nggak pakai kondom, itu artinya lo udah beresiko. Jadi misalnya nih lo sadar, oh ya kemarin ternyata Lupita ya kan saya misalnya, aduh kelupaan kondomnya misalnya nggak kepake. Atau misalnya kan kadang-kadang ada yang nyontohin pakai kondom nih, nyontohnya di sini, jadi main ya kan, sini dikondomin, mainnya di situ kan misalnya gitu. Jadi tanpa kondom itu udah beresiko. Yang tadi kita ulang, heteroseksual cowok ke cewek atau cowok ke cowok tanpa kondom. Yang kedua itu bisa dari jarum suntik yang makanya rame-rame bareng-bareng, IDU. Jadi kalau pengguna jarum suntik yang makanya bareng-bareng itu juga beresiko. Selain HIV ada penyakit-penyakit lain, laki telepon lagi say. Ada penyakit-penyakit lain, ada penyakit-penyakit lain yang juga menyerang imunitas kita. Selain sebentar ya sayang, selain HIV ada juga hepatitis dan lain-lain. Ini kita konteksnya masih ngomongin HIV ya. Lalu selain dari IDU ada juga penyebab lain, yaitu transfusi darah, tapi itu dulu waktu kayak sebelum tahun 92 ya, kayaknya yang screening HIV itu masih ada kasus-kasus dari transfusi darah, tapi itu juga enggak sekarang. Lalu juga ada dari ibu ke anak, artinya kalau mungkin aku merasa aku nggak multiple partner, jadi aku hanya berhubungan dengan suamiku, tapi aku nggak tahu ternyata suamiku juga pasangan mungkin suami kita pernah juga sama yang lain gitu. Ternyata akhirnya aku kena, anakku kena, karena waktu kehamilan nggak dicek. Nah sekarang kan udah ada program pemerintah waktu hamil itu dicekin HIV dan penyakit infeksi lain. Sekarang malah lebih bagus lagi Beb, jadi
sebelum nikah dicek dulu. Iya, jadi kita ada program pemerintah yang bikin sebelum lo married lo harus punya health certificate yang salah satunya adalah pemeriksaan HIV. Bagus ya. Terus ada lagi kasus-kasus dari alat cuci darah tuh ada juga yang itu, tapi kita juga nggak bisa ngomongin itu karena kasusnya juga sedikit. Kebanyakan dari alat-alat medis, tapi itu juga udah enggak. Jadi transfusi darah dan alat medis udah tidak, karena kita nggak ada reuse kayak zaman dulu. Iya, semua langsung buang, nggak ada reuse. Darah juga sekarang di screeningnya double screening, ada NAT dan segala macam gitu. Ya yang lagi banyak kasusnya sih ya heteroseksual dan juga homoseksual yang lagi banyak kasusnya. Mohon maaf ya, kita bicaranya sedikit vulgar, ya kan, bicara tentang seksual, bicara tentang kondom, tapi ini faktanya memang kita harus katakan bahwa itulah yang menyebabkan orang menjadi sakit HIV ya. Kalau orang tanya bisa nggak ya kalau HIV itu dikasih obat apa gitu namanya gitu, ada obatnya ya. Yuk jelaskan obatnya apa yang diberikan kepada pasien HIV gitu. Oke, obatnya namanya antiretroviral atau ARV. Jadi ARV itu adalah obat bantuan pemerintah. Jadi sebenarnya gratis obat, jadi subsidi pemerintah supaya menekan si virus itu agar nggak bereplikasi lagi. Artinya kalau gue dicek ternyata gue HIV positif, akan dinilai sama dokter fungsi ginjal gue gimana, HB gue gimana, ini ononya gimana, baru ditentukan sama tim dokter obat apa yang cocok. Obat ARV akan diminum seumur hidup. Nah, fungsinya sama seperti obat gula. Jadi itu ARV mengontrol gula darah lu supaya nilainya jadi baik. Nah, ARV mengontrol si jumlah virus supaya virusnya nanti pada akhirnya adalah undetectable atau tidak terdeteksi lagi. Nah, tidak terdeteksi itu artinya bukannya nggak ada virus di tubuh lu. Ada, virusnya tetap ada di tubuh lu, tapi dia nilainya sangat kecil sampai si laboratorium tuh udah nggak bisa ngedetek lagi gitu. Jadi buat setiap sahabat-sahabat semua yang nonton di sini, kalau memang saat ini dalam konsumsi ARV, tetap harus konsumsi, jangan sampai putus obat. Karena ketika cek viral load atau dalam juga CD4 itu nilainya bagus karena minum ARV ya. Kalau dilepas minum ARV-nya dia pasti akan jelek lagi ya. Jadi jangan sampai berpikir untuk putus obat atau lupa minum atau mengurangi jam waktu minum, karena itu akan membiasakan diri, oh boleh kok terlambat gitu ya. Nah, untuk setiap teman dan sobat semua yang mungkin saat ini terdeteksi HIV, bertanya-tanya dalam hati, mungkin sudah berubah cara berpikir, sudah mulai move on ke depan, pengen menikah, punya anak. Nah, gimana tuh suster, boleh nggak sih? Boleh banget. Banyak juga di teman-teman kita bilang ya. Jadi kekenyangan say, kebanyakan makan angin ya, jangan makan angin ya. Jadi banyak juga teman-teman kita yang hanya satu pasangannya aja yang positif. Misalnya suaminya aja yang positif, istrinya negatif. Ada juga yang terbalik, istrinya yang positif, suaminya yang enggak. Atau ada juga dua-duanya positif gitu. Nah, bisa menikah, bisa punya anak dengan cara yang normal. Artinya kalau lo benar-benar pengen program itu lebih bagus ya, program hamil supaya nanti dipilih lah ya mungkin lo lebih ngerti kali ya yang biasa dia nggak ngerti ya. Saya nanti tolong dijelaskan ya saya. Pokoknya bisa program juga lewat bayi tabung dan lain-lain gitu ya. Tapi kondisinya misalnya lo nggak mau program dengan kondisi virus lo yang undetectable, CD4 lo yang baik, itu lo bisa berhubungan seksual normal tanpa kondom kalau lo emang mau program hamil gitu. Jadi biasanya sebelum married atau sebelum mempersiapkan kehamilan, si orang ini misalnya istrinya dikondisikan virusnya undetectable. Terus kita atur benar-benar minum obatnya harus teratur. Suaminya juga gitu, undetectable. Jadi bisa lepas kondom. Terus juga virusnya undetectable, CD4-nya baik, itu bisa hamil kayak biasa orang normal, nggak ada bedanya. Dan serius, lu tuh nggak tahu kalau orang itu sakit tanpa lo yang ngasih tahu. Nggak ada bedanya. Mereka bisa olahraga, ya kan? Mereka bisa jadi atlet, terus mereka bisa berenang
bisa kerja, bahkan mungkin kayak kelihatannya lebih sehat dari mereka orang ya. normal. Jadi nggak ada yang bisa tahu screening dari mata gitu ini HIV positif gitu, nggak sama sekali. Ya, jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman kita semua ya yang mungkin saat ini menderita HIV, jangan takut untuk memutuskan untuk menikah ya. Mulai berpikir move on gak apa-apa gitu. Menikah jangan takut, punya anak jangan takut, pasti bisa. Asalkan tetap minum obat dengan rutin ya, jangan pernah putus ya. Yang kemudian buat setiap keluarga yang punya anggota keluarganya ya suster ya, ada yang sakit seperti ini, jangan diskriminasi mereka, tetap support ya, dekatkan mereka terus supaya dia juga mau tetap survive hidup ya. Atau mungkin teman-teman kita secara medis ada yang menderita sakit ini ya, jangan juga diskriminasi mereka ya, dengan membedakan tempat makan, dengan membedakan kamar mandi, karena kita sudah jelaskan bagaimana cara penularannya ya. Kayak sekian ya Suster Tami ya. Suster Tami, Suster Mican, sama aja sebenarnya namanya. Suka-suka aku manggilnya ya kan. Mican tuh nama panggilan manja gitu ya. Kepanjangannya? Mimi cantik. Gue sih gak suka ngomongnya Mimi cantik. Males banget. Ini cantik karena abis dandan ya. Nih di video sebelum ini nih ada tutorial makeup gue. Galak banget ya. Oke teman-teman semuanya ya, sampai jumpa kembali di channel saya Lasri Sirait. Jangan lupa terus follow karena kita punya tips-tips yang baik untuk kesehatan, untuk kecantikan mungkin, untuk ya, otak lu, untuk kesegaran otak karena kita punya hal-hal yang lucu ya kan ya. Seperti itu. Salam jumpa kembali, tetap sehat, tetap semangat. Bye. Bye.